tulis ya. Kalau teman-teman pengen ada huruf Mandarinnya ini. Kalau nggak mau Mandarinnya berarti tulis aja huruf ini di bawahnya ya. Lumajang. Jadi translatean dari Lumajang ya. Lumajang. Terus tadi pertanyaan kedua, Sangir ya. Sangir. Saya tulis dulu, jadi baru bikin ini nih ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ada huruf Mandarinnya. Sangke. Ini translatean dari Sangir. Mungkin yang teman-teman yang ikut boleh mencatat ya, mungkin ini sebagai pengetahuan buat teman-teman. Sangir, tadi yang saya bilang kalau Sangir itu pulau bukan ya. Hari ini yang ikut, ini pertanyaan dari kedua itu dari Grace Welani. Sangir itu pulau, kalau pulau boleh tambahin tau, kayak Pulau Bali gitu ya. Pulau Bali. Kalau misalnya pulau, teman-teman boleh tambahin ini. Ininya gini ya, DAO, bacanya tau. Jadi sangke tau. Nah, kalau gitu kan pertanyaan orang Sangir. Berarti tambahin sangke ren orang. Jadi teman-teman kayak misalnya orang Lumajang gitu ya, berarti Lumajang ren gitu ya. Jadi gampang kalau misalnya teman-teman udah tahu nama kota, tinggal tambahin ren orang ya. Oke. Terus sekalian menjawab pertanyaan beberapa teman yang maksudnya dia tanya, kan kemarin kita bahasan topiknya adalah nama kota. Jadi misalnya kayak saya bilang, oh saya asli orang kota Bagan Siapi-api, Payengi-api, ren gitu ya, belakangnya tambahin ren. Kalau misalnya saya mau bilang saya orang K, boleh nggak ngomongnya Kejaran? Boleh ya. Jadi misalnya kalau teman-teman di sini ada orang K, tapi mau latihannya dengan versi kalimat yang berbeda, maka teman-teman bisa ngomongnya 我是客家人 itu orang K. Di sini ada orang K ya, outsetnya ditutup sama pancang ya. Jadi misalnya teman-teman bilang, oh saya mau gantinya dengan ini boleh nggak ya? Boleh teman-teman ya. Kejaran. Kejaran. Teman-teman kalau sesi yang hari ini, karena kita nggak bahas modul, saya lebih banyak waktu, saya bisa tulisin teman-teman huruf Mandarin. Sebenarnya saya senang menulis ya teman-teman ya, cuma kalau di kelas saya tulis benar-benar sangat terbatas karena kita mau belajar lagi dari modul ya. Kejaran. Misalnya teman-teman, oh saya orang K, boleh nggak ganti begitu? Boleh. Terus kemarin ada satu dia tanya, 老师 kalau misalnya orang Indonesia, saya boleh nggak gantinya dengan ini, Ren? Orang Indonesia, boleh. Kalau misalnya kayak teman-teman memperkenalkan diri ke orang luar gitu ya, berarti boleh kan bilang, 我是印尼人, saya adalah orang Indonesia. 现在住在 misalnya Bali Tau, sekarang tinggal di Pulau Bali, contoh ya. Ini oke ya teman-teman. Teman-teman boleh screenshot kalau memang pengen, ada tulisan Mandarinnya boleh di screenshot bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar. Kan kalau mau catat dalam bentuk huruf Hanzi, dalam huruf Mandarinnya kan pasti ada kendala. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman boleh screenshot supaya kita lebih cepat ya. Ini Ren, misalnya yang teman-teman yang mau huruf Mandarin, saya hari ini ada waktu bisa tulisin buat teman-teman semua. Kalau di kelas Sabtu dan Minggu karena kita mesti barengin dia modul, ya waktu kita sangat terbatas ya. Oke, halo Ma. Kalau sudah, saya akan lihat pertanyaan berikutnya dari, oke ini nama di Zoom-nya belum di rename ya, jadi nggak ada namanya. Sibolga itu sebenarnya sudah ada di modul ya teman-teman ya. Sibolga, teman-teman. Langsung lanjut ya, itu chat saya kunci ya, jadi saya clear screen ya, harusnya mereka bisa screenshot biar ini ya lebih cepat. Oke, Sibolga itu adalah 15Sibolga. Ini juga translatean ya teman-teman ya. Ada di modul kalau Shu ya, Sibolga. Saya lanjut ya, pertanyaan dari Nyoto Heri Sanjaya.
Kalau sudah menikah tapi belum punya anak, oh kita kemarin ada bahas tentang kalau misalnya kita mau tambahin, oh, 我有两个孩子, saya punya 2 orang anak. Nah, kalau ini statusnya katanya sudah menikah, apa namanya, belum punya anak. Berarti, kalau kalimat lengkapnya ya, 我已经结婚了. 结婚 itu menikah. Saya sudah menikah. 我已经结婚了. 已经 itu sudah. Ya, saya sudah menikah. 我已经结婚了. Le itu artinya menyatakan sudah terjadi ya. 我已经结婚了. Masih belum mempunyai anak ya. Masih itu hai. Masih ingat nggak teman-teman? Teman-teman sudah belajar. Hai 没有孩子. 孩子 itu anak. Jadi kita boleh bilang masih 没有 itu belum memiliki ya. Atau tidak mempunyai. 孩子 itu anak. Children ya. Jadi 我已经结婚了还没有孩子. Masih belum mempunyai anak. 我已经结婚了还没有孩子. Ini untuk menjawab pertanyaan, saya sudah married atau sudah menikah tapi belum mempunyai anak ya. Jadi nanti rekaman yang untuk selfie perkenalan diri teman-teman yang cocok dengan kalimat ini boleh pakai. Terus pertanyaan dari Melisa, kalau lagi hamil gimana ngomongnya loh? Kalau lagi hamil, kalau lagi tempatnya penuh. Oke, saya tulis di sini ya teman-teman ya. 我 sedang ya, 正在. Jadi lengkapnya dulu teman-teman paham, 在 itu artinya sedang. Sebenarnya dia lengkapnya 正在, boleh ya, sedang. Sedang hamil, 怀孕. 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 Ini satu frase. 怀孕 itu artinya hamil. Teman-teman untuk baca yun, yun, mulutnya bulat ya teman-teman ya. 我正在怀孕 artinya saya sedang hamil ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Melisa. Jadi kalau misalnya, oke, perkenalan diri selesai, terakhir kalimat ditutup dengan, oh, 我现在正在怀孕, saya sekarang sedang hamil. Boleh tambahin 现在 artinya sekarang ya. 现在 teman-teman sudah pernah ada ya. Teman-teman boleh tambahin di sini. 现在. Jadi kalau teman-teman menguasai kosakata, sebenarnya banyak kalimat yang bisa disusun teman-teman. Misalnya, 我正在怀孕, saya sedang hamil. Oke, kalau misalnya saya mau ngomong, saya sekarang sedang hamil, tinggal tambahin 现在, artinya ya. Saya sekarang sedang hamil. 我现在正在怀孕. Yunnya ingat ya, mulutnya setengah bulat. 怀孕, hamil. Oke, lanjut pertanyaan dari Vincent. Vincent, 老师 nephew. Nephew itu Zhongwen apa? Oke. Nah, menariknya Zhongwen gitu ya, menariknya bahasa Mandarin. Ini saya clear ya, teman-teman. Saya kasih waktu, boleh dicatat, boleh di clear screen. Boleh di screenshot. Silakan. Nah, kalau sudah, saya akan clear untuk tulis pertanyaan berikutnya. Oke ya, saya clear. Tadi, nephew ya. Nephew ya, oke. Nah, nephew ini, jadi gini teman-teman, kita ada pembedanya dari kalau keponakan dari koko sama adik laki-laki. Sama keponakan dari cici atau adik perempuan. Cici dan adik perempuan. Ini beda teman-teman. Istilahnya beda. Jadi kalau keponakan yang dari sebelah cowok gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya koko atau punya adik laki-laki, nah anaknya kan keponakannya kita, benar ya. Nah itu namanya zhi'er kalau yang cowok, keponakan cowok. Kalau misalnya yang cewek, zhi'nu, nunya nu cewek, jadi ponakan cewek, ponakan cowok namanya zhi'er.
Kalau ponakan cewek namanya zhini, cewek. Jadi kalau misalnya Koko punya punya anak sama adik laki-laki punya anak, ponakannya kita pakai istilah ini. Oke. Nah, tapi kalau keponakan dari cicinya kita atau adik perempuan gitu ya, kita bilangnya waisheng. Waisheng. Nah, waisheng ini kan umum, maksudnya cowok cewek. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya ya teman-teman ya, saya tulis misalnya ponakan cowok gitu ya, itu namanya shengnan. Dari sheng yang atas ya, shengnan itu ponakan yang cowok. Kalau misalnya ponakan yang cewek, sama teman-teman, cewek itu adalah ni, sheng ni, ponakan cewek. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari bahasa Mandarin itu kalau kita jawab nih, ini ponakan saya, orang langsung tahu gitu. Orang langsung tahu, oh ini dari sebelah kokonya atau dari sebelah cicinya. Karena gini, kalau kalau ponakan dari koko sama adik laki-laki itu marganya pasti sama dengan kita. Ya, teman-teman yang tahu marga pasti paham. Terus kalau misalnya ponakan yang dari cici atau adik perempuan kita gitu ya, adik perempuan kita itu marganya pasti beda sama kita, benar nggak? Seperti itu ya. Jadi beda gitu. Jadi kalau misalnya Vincent tanya nephew, ada dua istilah karena beda dari sebelah mana dulu ya. Ya, teman-teman boleh catat dulu ya, teman-teman boleh catat dulu, silakan. Jadi ponakan dari Koko sama adik laki-laki sama ponakan dari Cici sama adik perempuan itu beda ya. Karena Cici sama adik perempuan itu ibaratnya orang yang married keluar, makanya di sini ada Y. Y artinya luar ya. Y Sheng itu sebutan ponakan. Orang nggak tahu ponakan cowok apa cewek. Tapi kalau misalnya kita bilang, oh mau bilang ponakan cowok dari sebelah Cici, berarti Shengnan. Kalau ponakan cewek dari sebelah Cici, berarti Shengnu. Ya, oke? Semoga cukup jelas ya. Jadi saya kasih lengkap, teman-teman tidak bertanya-tanya lagi. Oh, yang cowok apa, yang cewek apa, terus dari sebelah mana gitu ya. Oke? Nah, terus saya lanjut. Pertanyaan dari Liz Kesia. Kalau saya punya anak laki-laki satu, bagaimana? Kalau saya punya anak laki-laki satu, bagaimana? Kalau misalnya, sebentar ya teman-teman ya. Ya, sahabat kelas sambil menunggu langsung ya. Untuk yang baru bergabung ya, saya infokan kembali bahwa kelas ini cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sesi Zoom yang sudah berjalan hari Sabtu dan Minggu yang lalu ya. Sesi Sabtu Minggu kalau tidak salah sudah masuk ke sesi 12 apa 13 ya. Oke, sisi panjang. Musyiman sudah selesai dicatat, saya lanjut ya pertanyaan berikutnya. Dari Liz Kesia, kalau saya punya anak laki-laki satu bagaimana? Punya anak laki-laki satu bagaimana? Musyiman, sudah pernah ya? Gimana caranya? Woyo, 一个儿子. Saya mempunyai seorang, ini ike artinya seorang, yo itu mempunyai, erzi itu anak laki-laki, son ya. Ini di modul sudah ada ya, teman-teman boleh lihat ulang. 我有一个儿子, saya mempunyai seorang anak laki-laki. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Mary Terang. Lausir mau tanya, ayo pakai masker, gimana ngomong bahasa Mandarinnya? Ayo pakai masker, gimana ngomong bahasa Mandarinnya? Oke. Ini saya kasih waktu sebentar, teman-teman boleh screenshot atau boleh catat. Iya. Oke ya, cukup ya teman-teman. Saya clear screen biar saya bisa tulis. Ayo pakai masker. Cing, bisa ya. Misalnya teman-teman mau bilang cing. Tai
口罩，请戴口罩. Jadi silakan tai ini artinya pakai, memakai ya, pakai. Tai口罩itu adalah masker. 请戴口罩，请戴口罩. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Meriana. Terawas. Terawas itu nama kota. Bacanya apa ya gitu. Pertanyaan dari Meriana. Terawas. Teman-teman saya tulisin juga bahasa Indonesianya, jadi teman-teman bisa catat ya. Telawas. Translatean dari terawas. Telawas. Nah, kalau teman-teman pengen ada huruf Mandarinnya untuk nama kota gitu ya. Telawas. Terawas ya. Telawas. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Olis. Olis Majalengka. Majalengka ya. Majalengka. Ya, Majalengka. Jadi tetap mirip-mirip dengan nama aslinya. Lun boleh pakai luntun dan luntun itu London ya. Jadi nama kota London pakai huruf ini. Lunka. Majalengka. Kalau teman-teman pengen ada huruf Mandarinnya ya. Jadi biar rata semua yang di modul punya huruf Mandarin, yang di sini juga punya huruf Mandarinnya ya, walaupun belum ada di modul. Teman-teman boleh screenshot. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, dari Erlin Widodo, Lumajang. Tadi udah ya Erlin ya. Lumajang tadi saya sudah tulisin. Terus dari Devi Fatmawati, Balangan. Balangan juga translatean ya teman-teman ya. Balangan teman-teman. Palangan. Palang. Teman-teman saya tulisin huruf Mandarinnya. Balangan. Boleh screenshot ya, Balangan. Jadi mirip-mirip ya bunyinya ya, Palangan. Terus Majalengka, Majalunka. Sama Terawas adalah Kelawas. Terawas. Oke, silakan di screenshot dulu bagi yang mau screenshot atau dicatat juga boleh, silakan. Saya sambil lihat pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Sylvia Handayani. Purworejo belum ada di modul. Purworejo. Oke, saya tungguin bentar ya teman-teman bagi yang mau mencatat. Tadi cintai口罩 artinya silakan atau please ya. Please atau silakan. Tai memakai 口罩 masker. Ya, ini adalah satu kata yang paling sering sekarang digunakan ya teman-teman ya, cintai 口罩. Oke, kalau saya clear screen, saya lanjut ke pertanyaan Purworejo. Purworejo. Di sini ya teman-teman. Nanti kepotong kalau satu. Purwo. Lei. Purwo. Ya, ini juga translatean Purworejo. Purwo. Ingat P bacanya PH. Purwo. Lei. Purwo. Nah, kalau teman-teman yang mau tahu, oh huruf Mandarinnya gimana? Purwo. Lei. Purwo. Purworejo. Purwo. Lei. Purwo. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya.
Purworejo. Cilacap, ini dari Maizora Ratnasari Rizky. Cilacap. 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 Ya. Cilacap. Jadi ngambil bunyi yang mirip ya. Cilacap. Cilacap. Terus lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Megah Ultari. Kota Kerawang. Kota Kerawang. Ada teman-teman dari sini yang dari Kerawang juga selain Megah Ultari. Megah hari ini ikut Kerawang ya. Lawang. Saya tulisin ya hurufnya. Lawang. Lawang ya. Lawang. Jadi mirip ya bunyinya. Saya lanjut sambil tunggu teman-teman mencatat sama screenshot. Pertanyaan dari Abdullah Fikri. Abdullah Fikri tanya, Cianjur. Cianjur sudah ada kan ya di modul, teman-teman boleh lihat di modul, saya lupa nomor berapa ya. Jadi Cianjur saya tulis di sini ya. Cianjur. Tapi teman-teman boleh lihat modul ya. Chanyu itu Cianjur. Chanyu, Cianjur. Oke, teman-teman boleh lihat di modul. Saya nggak ingat persis ya nomor berapa. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Chandrawati. Tembilahan. Tembilahan. Ini saya kasih waktu teman-teman yang mau catat silakan, yang mau screenshot juga silakan. Sebelum saya hapus, ya Cianjur, Chanyu ada di modul ya. Oke, saya hapus biar saya bisa lanjut tulisin teman-teman tembilahan. Tan, me, la, han, tan, me, la, han. Han juga han ya. Tan, me, la, han. Tembilahan. Bacanya tan, me, la, han. Tan, me, la, han. Tembilahan. Lanjut, tembilahan. Tulung Agung. Ini pertanyaan dari Richard Joanago. Tulung Agung. Tulung Agung. Tulung Agung. Tulung Agung. Tulung Agung ya. Tulung Agung. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Pasteur. Ini pertanyaan dari Rosita Dawan. Pasteur di daerah Bandung ya. Terus di sini Pasteur. Pasteur.
Pasute, pasteur. Oke, lanjut. Pasute, pasteur. Kota Singaraja. Pertanyaan dari Ang Gyok Lien. Kota Singaraja. Ini saya tunggu teman-teman catat dulu, silakan. Pasute, pasteur ya. Oke, saya clear screen. Pasute udah. Tadi Singaraja ya. Singaraja, Singaraja ya, translatean. Sinjapo de Singaraja, 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 Singaraja. Lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Linda Afridal, Selat Panjang. Selat Panjang juga translatean. Selat di bawah ya teman-teman. Panjang. Jangnya kayak Lumajang. Panjang. Selapan. Pan ingat P baca PH. Jadi panjang. Pan PH bacanya ya. Panjang. Pan ini juga salah satu marga orang ya. Pan, Sing Pan. Tapi nggak terlalu banyak yang marga ini. Sing Pan, Panjang. Oke, Selat Panjang. 再来是 pertanyaan berikutnya. Ciamis belum ada di modul katanya. Ini dari Linda, nggak ada. Oke, Ciamis ya. Ciamis. Ya. Ni. Indonesia 的呀。Ciami. Mi itu minyak beras. Ciami. Ini translate juga Ciamis ya. Ciami. Ciamis. Sambil teman-teman catat, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Ciamis belum ada di modul. Manda Kois Kaditya. Manda tanya Indramayu. Silakan teman-teman catat dulu, screenshot. Saya tunggu teman-teman. Habis itu saya clear untuk kita lanjut berikutnya. Oke. Saya clear Indramayu ya. Indramayu. Indramayu. Nah, teman-teman, Indramayu ini karena dia panjang banget ya. Maksudnya pas baca kan banyak banget, panjang banget. Jadi karena Indramayu ini ada orang China yang ke sana untuk bikin pembangkit listrik. Jadi mereka kasih nama yang singkat. Ya, kalau teman-teman baca berita bisa tahu ya. Anyo. Itu singkatannya. An Yo.
ini singkatannya dari jadi mereka karena merasa Indramayu itu kepanjangan banget. Nah, maka karena ada orang China di sana, mereka bikin pembangkit tenaga listrik. Nah, mereka memberikan sebutan singkat untuk nama kota itu adalah Nan'anyo. Nan'anyo, kalau teman-teman ada baca berita atau dengar berita ya. Oke, lanjut Indramayu, kemudian Martapura dari Meri Terang. Martapura. Ha. Nah, ini juga translatean dari apa namanya nama yang mirip-mirip ya, Mata. Pula. Martapura. Sambil teman-teman catat, saya lihat pertanyaan berikutnya, Sentul. Sentul. Sentul itu adalah Sientu. Ya, translatean dari nama Sentul ya. Sientu. Ini bisa baca bisa baca tou kalau teman-teman yang kenal huruf Mandarin ya. Tou artinya semua. Huruf Mandarinnya ini. Tapi kalau misalnya dia sebagai nama kota, nama, dia harus baca tu. Kalau dia ada satu bacaan lagi, tou. Masih ingat nggak? Tou artinya semuanya. 我们都很好. Kami semuanya sangat baik. Tou ya. Jadi dia ada dua baca. Huruf yang sama, cara bacanya ada dua. Tergantung dia fungsinya sebagai apa. Kalau dia fungsinya sebagai nama kota, nama tempat, itu pakai tu, bacanya tu. Nah, kalau misalnya dia fungsinya sebagai kosakata artinya semuanya partikel ya untuk apa subjek yang jamak, maka dia bacanya tou. Ya, tou. Misalnya ibu kota kita bilang Shoutu, Shoutu. Huruf Mandarinnya ini. Shoutu. Ini ibu kota. Misalnya contoh kalimatnya adalah Yajada shi ini de shoutu. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ya, teman-teman sudah dapat semua kosakatanya, tinggal disusun kalimatnya. Yajada shi adalah ini kan Indonesia. Te-nya yang milik ya. Ini de shoutu. Shoutu ini ibu kota. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti belajar huruf Mandarin, baca tanpa pinyin, teman-teman ketemu istilah begini dengan huruf begini, teman-teman harus baca tu, shou tu, ya ibu kota. Oke, silakan di screenshot dicatat teman-teman. Oke ya. Saya akan lanjut. Shou tu. Sentul udah ya. Indramayu udah, Manda. Tadi saya udah jawab, udah catat juga ya. Indramayu, terus pertanyaan dari Naomi Sena. Naomi Sena tanya, Tulung Agung. Tulung Agung tadi udah ya. Terus pertanyaan dari Ramadan, Tangerang juga udah ya. Nanti boleh lihat di modul Tanggelang. Tanggelang, ada translatean di modul. Kalau Tulung Agung tadi saya sudah tulis. Terus lanjut ke kota Cimahi. Cimahi juga sudah ada di modul ya. Ini pertanyaan dari Ruth. Ruth boleh lihat di modul. Kalau belum ada, boleh buka lagi sharingan file modul dari Pancang di ruang kelas ya. Cimahi itu adalah Cimahi. Cimahi, Cimahi. Lanjut, biar yang nggak ada bisa kegiliran ya. Yuniar Wiji Taruna. Yuniar tanya, Kebumen apa ya? Kebumen apa ya? Nah, teman-teman ini saya clear biar saya bisa tulisin untuk teman-teman Kebumen. Oke. Clear ya. Kebumen. Ada teman-teman yang asalnya dari Kebumen selain Yuniar. Kebumen itu adalah
家不眠，家不眠，kebumen ya, 家不眠kebumen. Lanjut pertanyaan berikutnya sambil tunggu teman-teman catat. Jakarta Barat ini dari Stella. Jadi Jakarta kan teman-teman sudah tahu gitu ya, Jakarta, ya, dari modul ada ya, Jakarta. Nah, kalau misalnya Barat itu kita tambahin si itu adalah Barat. Oh ya, udah ada pindah. Si Barat. Jadi Jakarta Barat susunannya adalah si Jakarta. Si Jakarta Barat. Ya, si Jakarta. Oke, lanjut. Jakarta Barat sudah. Pertanyaan dari Ninda. Ninda tanya Karawang. Karawang tadi udah ya. Karawang ya, Ninda. Terus Pasuruan cara bacanya. Oh, Pasuruan ada di modul ya. Dari Izun. Pasuruan itu bacanya Yen Wang. Yen ada 2, Wang ada 4. Yen Wang. Ya, Pasuruan, Yen Wang. Terus lanjut pertanyaan dari Cynthia. Cynthia, dia tanya Manokwari sama Madura. Manokwari sebenarnya ada di modul kita gitu ya. Masih ingat teman-teman boleh lihat juga di modul ya. Manokwari. Ya, ada nggak? Teman-teman boleh lihat. Teman-teman boleh lihat di modul ya, ada di modul. Saking banyak ya modulnya ya. Ada ratusan kota ya. Manokwari. 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 Man sama nu ada 4. Wa-nya 3, li-nya 3 ya. Manokwari. Manokwari. Saya lanjut Madura. Terus pertanyaan kedua juga Madura itu Makula. Madura ya, Makula. Ma-nya ini Indonesia itu. Indonesia ya tuh. La. Oke. Lanjut. Oh ya, ini pertanyaan dari Dr. Evelyn. Laoshi untuk skema nomor 9, bisa nggak dijawabnya 我们上午8点开始上班? Boleh. Boleh ya. Jadi skema nomor 9 jawabannya adalah 我们上午8点开始上班 itu boleh. Jadi Dr. Evelyn mau jawabnya lengkap. 我们上午itu pagi hari, 8点 jam 8, 开始 mulai, 上班 ngantor ya. Jadi mungkin kemarin pas baca teman-teman jawabnya singkat, misalnya 我们8点开始上班, kami jam 8 mulai kerja. Jadi jam 8 kan kadang-kadang kalau nggak ditambahin keterangan waktu, takutnya jam 8-nya jam 8 pagi atau jam 8 malam gitu ya. Nah, kalau Dr. Ferlin bikinnya lengkap. 我们上午 pagi hari 8点开始上班. Kami pagi hari jam 8 mulai kantor. Oke, terakhir pertanyaan dari Rileba Kodina. Ya, Rileba Kodina, Kota Banyuwangi. Ya, teman-teman saya boleh clear, saya tulisin Kota Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi ya. Wai. Nan. Meng. Wai Nan Meng. Banyuwangi ya. Wai Nan Meng. Wai 4, Nan 2, Meng 4. Kemarin sama hari Minggu, sebentar saya lihat chatnya panjang. Katanya hari Minggu pertanyaan cuman Kota Sragen sama Indramayu. Indramayu sudah ya teman-teman ya. Saya tulisin Sragen. Sragen. Sragen.
silakan Seragen. Oke, teman-teman, semua kota yang teman-teman tanyain di room chat saya sudah tulisin sebelum. Ya, itu pertanyaan terakhir tadi ada dari Rileba Kodina tentang kota Banyuwangi, terus pertanyaan hari Minggu cuma 2 kota, yaitu kota Sragen sama kota Indramayu. Cuma Indramayu tadi sudah ya, Indramayu atau orang sananya memberikan sebutan Nan'anyo ya, Indramayu supaya nggak terlalu panjang. Oke, teman-teman setnya masih kekunci ya. Ini panjang, saya sudah selesai. Ini saya jawabin pertanyaan teman-teman dulu atau gimana? Oke, boleh. Lalu di chat kayak ada beberapa pertanyaan ya sebelum saya buka, jadi lalu nggak dia ke atas lagi. Oke, boleh. Ini chattingan panjang. Kalau bahasa Mandarinnya, karena wabah pandemi yang tak kunjung usai menyebabkan krisis ekonomi di dunia ya. Ini dari Russell Wang. Saya tulisnya. Saya tulis dulu. 因为 karena ya, 因为新冠肺炎的问题导致了世界的金融危机，因为 karena 新冠肺炎itu adalah coronavirus ya, coronavirus, 新冠肺炎. Jadi 肺炎 ini sebenarnya adalah radang paru-paru ya. 新冠 ini nama virusnya. Coronavirus yang menyebabkan radang paru-paru itu namanya 新冠肺炎的问题itu problem, masalah gitu ya, 问题导致 itu menyebabkan, 导致了 menyebabkan, 世界 itu dunia, 金融 itu ekonomi, perekonomian ya, perekonomian, 危机 itu krisis, 金融, ekonomi atau perekonomian. Oke. Jadi ini ada bahasa seperti bahasa di berita ya, karena coronavirus yang masalah tentang corona menyebabkan dunia dalam krisis perekonomian. 因为新冠肺炎的问题导致了世界的金融危机. Itu pertanyaan dari Russell. Saya lanjut ya, pertanyaan di bawahnya satu lagi. Jangan lupa, ya, iya benar, panjang, ingatin saya ya, katanya jangan terlalu dalam karena ini kelas basic. Kasihan yang baru belajar ya. Oke, ya tapi nggak apa-apa karena pas banget settingannya yang kebaca ini, jadi saya bantu jawabin ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Ini saya boleh clear. Palembang ada di modul ya. Saya clear. Tadi
Jangan lupa pakai masker ya. Kalau memang mau translate-nya sesuai kalimat yang diberikan, ya jangan lupa berarti pie uang le tai口罩. Uang itu lupa, pie itu jangan ya. Tai tadi udah ya, yang tadi pakai, terus 口罩 itu masker. Kalau translatean dari kalimat pertanyaan jangan lupa pakai masker, 别忘了戴口罩. Tapi kalau misalnya rata-rata orang kalau mau minta ke orang lain, biasanya kita akan pakai 请. Jadi kalimatnya kalimat positif biasanya ya. 请戴口罩 cukup. Silakan pakai masker ya. 请戴口罩. 请 itu silakan. Please ya, silakan. Tai-nya sama 口罩 masker. 请戴口罩. Terus kalimatnya panjang banget ya. Saya lihat dulu sebentar. Jaga jarak. Cuci tangan ya, 洗手, 洗手. Cuci tangan itu 洗手. Terus jaga jarak. 洗手. Cuci tangan. Ya, kadang-kadang boleh tambahan 请, artinya silakan ya. Silakan. Kalau saya biasa bilang sering-sering cuci tangan. Jadi 随时洗手. 随时itu kapanpun. Sesering mungkin lah kita bilang ya. 随时洗手. Ya, 请戴口罩, 随时洗手. Cuci tangan lebih sering, terus tadi apa namanya? Cuci tangan. Pertanyaannya. Terus jaga jarak, 保持距离 ya, 保持距离. Pauci itu menjaga. Menjaga jarak, 距离. 距 bacanya mulutnya bulat ya, 距离. 距离 itu jarak. Jarak, 距离. Oke. Ini udah, saya hapus yang atas biar teman-teman ada waktu. Patuhi protokol ya. Saya tulisnya singkat ya. Di kalimatnya kan lengkap. 遵守. 遵守 itu mematuhi. 遵守. 政府规定. 遵守 itu mematuhi. 政府 itu pemerintah. 规定 itu. Jadi caranya adalah patuhi protokol ya, 遵守政府规定, 政府的规定 juga boleh ya, 遵守政府规定. Lanjut, saya lihat pertanyaan berikutnya. Saya mau keluar. Teman-teman sudah dicatat kah? Sudah, saya lihat. Kota Lampung sudah ada di modul, ini dari Siti ya, Siti Yulia boleh lihat lagi di modul kalau yang sudah ada supaya kita bisa meningkat waktu ya. Lampung itu Nanpang, boleh lihat di modul ada gitu ya. Terus lanjut Esther, Waiying, Waiyun, Huaiyun, Esther. Jadi sebenarnya hamil tuh Huaiyun, baca yang tepatnya, cuman mungkin orang bacanya apa namanya kayak salah pronunciation jadi dengarnya kayak Huaiyun, Huaiyun gitu ya. Padahal enggak. Sebenarnya harusnya bacanya Huaiyun, H-U-A-I-Y-U-N, Huaiyun, hamil ya.
Oke, terus dari Maria. Ini saya terpaksa baca dari bawah. Lalu kalau tulisan Mandarinnya nama, gimana ya? Ini Maria, kalau misalnya punya huruf Mandarin boleh chat saya ya. Saya mau lihat huruf Mandarinnya. Takutnya kalau saya translate dari kayak gini malah salah. Jadi saya perlu huruf Mandarinnya supaya tidak salah ya. Atau kalau misal kamu nggak tahu, kamu tahu artinya, boleh chat ke saya bantuin ya untuk huruf Mandarinnya. Karena kayak gini, kayak shi itu banyak di huruf Mandarin. Terus di huruf Mandarin nggak ada KIONG, nggak ada. Terus sin, xin sebenarnya, nggak ada sin, nggak ada. Jadi adanya xin kalau huruf ininya. Jadi saya takut saya asal menebak malah salah karena ini nama orang ya. Jadi kalau misal kamu ada arti, misal ada artinya atau ada hurufnya yang perlu saya lihat, saya boleh bantu lihatin. Ini untuk Maria ya. Oke. Terus lanjut dari Tanti ya. Tanti katanya Wonosobo. Saya ke share screen. Ini saya boleh clear. No. So. No. Wonosobo memang nggak ada di apa namanya ininya kita ya. So nggak ada di modulnya kita. Wonosobo. Wonosobo ya. Wonosobo. Lanjut pertanyaan berikutnya. Brebes ya, pertanyaan dari Sicilia. Sicilia. Le. Se. Le. Se. Brebes. Pule. Se. S-nya dari jadi se ya. Pule. Se. Brebes. Oke. Saya orang Indonesia keturunan Chinese. Oh, ini dari Tony ya. Tony pertanyaannya adalah orang Indonesia keturunan Chinese. Jadi, 我是 boleh bilangnya 我是印尼华人。我是印尼华人. Boleh ya tulis. Maksudnya cara ngomongnya gitu. Saya adalah orang Indonesia keturunan Chinese. 我是印尼华人. Hua-nya yang dulu teman-teman pernah nanya, Huayu artinya apa? Huayu kan bahasa Mandarin ya. Huaren tuh orang Chinese. 我是印尼华人. Saya adalah orang Indonesia keturunan Chinese. Oke. Ya, Pancang, masih saya lanjutin atau gimana nih, teman-teman? Selesaikan yang ada aja, loh, saya kunci chatnya. Oh, pantasnya nggak ada yang masuk ya. Oke. Ya, karena Cicilia tadi waktu udah kejawab ya, Brebes ya. Terus Vida boleh lihat ke apa modul karena ada Palembang di sana. Jikang itu Palembang. Ada di modul ya, Vida ya. Terus lanjut nggak bisa nulisnya kan belum belajar. Apa ya, Lilianti. Oke. Lilianti ya, mungkin ada chat di atasnya tentang apa. Oh, nggak ada ya. Losu ya. Udah semua Losu ya. Iya, udah semua ya. Oke. Losu meeting jam berapa hari ini, Losu?
Harusnya jam 16 tepat. Cuman tadi Bapak saya udah minta Jadi tolong. ini sudah memang waktunya sudah tidak memungkinkan lagi ya. Mm-mm. Kita akhiri kelas kita hari ini. Sahabat kelas yang masih mau bertanya, ntar bisa chat lagi ya di sesi hari Sabtu atau hari Minggu ya. Karena itu memang hari ini sesi tambahan, kita fokuskan menjawab pertanyaan yang di chat hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, sepertinya kalau dibuka 1 jam lagi juga pasti banyak pertanyaan ya. Tapi, Belum selesai ya. Oke, karena oke. tentang waktu, langsung juga ada meeting. Sahabat kelas, terima kasih ya sudah bergabung untuk hari ini. Langsung sesi ini, langsung. 谢谢班长，谢谢同学们，再见。希望对大家有益处，拜拜。谢谢老师，老师，谢谢老师，谢谢老师，拜拜，谢谢老师，再见，谢谢老师。再见。